Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak yang kuat dan penuh semangat. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi zakat fitrah. Namun sebelum kita mempelajari tentang materi zakat fitrah, silakan ketua kelas untuk menyiapkan doa bersama teman-temannya. Untuk ketua kelas silakan dipersiapkan. Doa mulai. Selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum kita ke materi, silakan bagi yang hadir tunjuk jari, Pak Guru absen satu persatu. Yang pertama, Ahmad Muhibul, bagus. Ahmad Musarif, bagus. Zainal Abidin, bagus. Isna Aina, bagus. Intania, bagus. Rizkika, bagus. Unzila, bagus. Magfiro, bagus. Tarjiun, bagus. Tarjono, alhamdulillah. Pada hari ini berarti semuanya berangkat semua. Berarti artinya kita dalam keadaan sehat walafiat semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, anak-anakku sekalian, berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu materi zakat fitrah. Di antara kalian sudah adakah yang tahu apa kira-kira yang disebut dengan zakat fitrah? Coba ya, Mas Muhammad, kira-kira apa yang disebut dengan zakat fitrah, Mas? Enggak tahu? Oh, enggak apa-apa. Coba Mbak Unjil, tahu apa yang disebut dengan zakat fitrah? Enggak tahu? Coba Mas Adi, apa zakat fitrah? Oh, sing dibayaraken Ramadan. Nggih, betul. Bagus. Jadi, zakat fitrah menurut saya itu mensucikan atau suci atau tumbuh. Itu secara bahasa. Namun secara istilah, zakat fitrah itu adalah memberikan sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapakah mereka? Orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan atau 8 asnaf. Nah, 8 golongan itu nanti kita pelajari secara satu persatu. Namun sebelumnya kita akan mempelajari tentang hukum daripada zakat fitrah. Kira-kira ada yang tahu apa hukum dari zakat fitrah? Coba Mas Adib, tahu apa hukum zakat fitrah? Apa? Bagus, pintar, wajib. Betul, hukumnya yaitu wajib atau fardu ain. Apa itu maksudnya? Maksudnya wajib dibayarkan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki, perempuan, orang tua ataupun anak, semuanya wajib membayar zakat. Paham? Nah, apa dasarnya? Dasarnya yaitu dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul adzim. Itu adalah dasar daripada hukum melaksanakan zakat fitrah. Hukumnya yaitu fardu ain atau wajib. Nah, adapun yang tadi Pak Guru sampaikan, ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, siapakah saja mereka? Orang-orang yang berhak menerima zakat itu yang pertama yaitu orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga yaitu amil, yang keempat yaitu mu'alaf, yang kelima gorim, yang keenam yaitu sabil, yang ketujuh sabilillah, yang kedelapan yaitu hamba sahaya. Paham? Jadi ada 8 golongan atau 8 asnaf orang-orang yang berhak menerima zakat. Sekarang Pak, kita bahas satu persatu. Coba di antara kalian, sudahkah ada yang tahu perbedaan antara fakir dan miskin? Coba Mbak Tania, coba Intania, coba apa perbedaan antara fakir dan miskin? Tahu nggak?
Belum tahu? Nggak apa-apa. Coba Mas Adib tahu apa perbedaan antara fakir dan miskin? Nggak tahu juga. Ya, nggak apa-apa. Coba Mas Muhammad. Oh ya, hampir betul. Jadi benar, yang namanya fakir itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, dan juga tidak punya uang. Mereka yang tidak punya uang, mereka tidak punya penghasilan, tidak punya harta benda, mereka disebut dengan orang fakir. Sedangkan untuk orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi gajinya kecil. Saking kecilnya, maka dia hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dia dan keluarganya. Toh berarti hanya habis untuk makan. Itu yang disebut dengan orang miskin. Paham tak? Jadi perbedaan antara fakir dan miskin, orang fakir itu dia tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, dan tidak punya harta benda. Tetapi kalau orang miskin itu dia punya pekerjaan, punya penghasilan, tetapi gajinya kecil, hanya habis buat makan. Tuh, paham ya perbedaan antara fakir dan miskin? Paham semuanya? Bagus, pinter. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu amil. Coba di antara kalian semua kira-kira siapa yang tahu tentang amil? Coba Mas Muhammad lagi. Apa Mas Muhammad amil? Milin, lain itu nama orang, bukan. Amil itu adalah petugas zakat. Mereka yang bertugas membagi zakat atau mengatur tentang zakat, merekalah yang disebut dengan amil. Jadi amil itu para petugas zakat. Terus yang selanjutnya yaitu mu'alaf. Mu'alaf itu mereka juga berhak menerima zakat. Nah, siapa itu mu'alaf? Mu'alaf itu adalah orang yang baru saja masuk Islam. Merekalah yang disebut dengan mu'alaf. Yang selanjutnya gorim. Gorim juga berhak untuk mendapatkan zakat. Siapa itu gorim? Gorim itu adalah orang yang banyak hutang. Mereka yang punya hutang itu disebut dengan gorim. Jadi gorim pun juga berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Terus yang selanjutnya yaitu ibnu sabil. Apa itu ibnu sabil? Ibnu sabil itu adalah seorang anak yang masih dalam proses pendidikan mencari ilmu. Tetapi dalam hal ini ilmu yang dimaksud yaitu ilmu agama. Berarti siapa contohnya? Yaitu para santri, santriwati. Mereka itu berarti orang yang berhak menerima zakat. Terus yang selanjutnya yaitu fisabilillah. Siapa itu sabilillah? Sabilillah itu adalah orang yang dalam berjuang di dalam agamanya Allah. Itu yang disebut dengan sabilillah. Berarti siapakah sabilillah? Sabilillah itu karena orang-orang yang berjuang di dalam agamanya Allah. Berarti mereka terdiri dari sinten? Ada ustadz atau asatid, ada Pak Yai dan lain sebagainya. Mereka itu disebut dengan sabilillah. Yang terakhir, golongan yang terakhir berhak menerima zakat yaitu adalah hamba sahaya. Siapa hamba sahaya? Hamba sahaya itu adalah seorang budak. Jadi seorang budak juga berhak menerima zakat. Gitu. Paham ya, Cah? Untuk materi zakat kali ini paham ya? Mungkin cukup sekian yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang waktu pelaksanaan pembayaran zakat. Nah, itu akan kita pelajari pada materi berikutnya. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.